Saya tidak pernah datang ke dalam mimpi Anda. Yang terjadi adalah Allah menghadirkan saya ke dalam kesadaran Anda. Nah, nek aku teko tenan kue ora dalam keadaan turu kan kue geblak, akhirnya semaput. Makanya Allah menghadirkan saya ke dalam mimpi Anda. Tapi bukan saya hadir ke mimpi Anda, itu kan semua Allah aja itu, kan itu. Maka di situ ada tuntunan dari Allah, ada tanda-tanda, ada amsal, ada hidayah. Nah, dari apa yang Anda alami mengenai apa jenenge kerikil ya, misalnya kerikil ya, berarti Anda orang yang harus gemi titi. Kue iki kurang gemi, kurang titi kue iki sok ngeremehke sesuatu yang menurut pendapatmu saat itu tidak terlalu penting. Mengkerikil kan. Padahal kerikil itu tidak ada barang tidak penting ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi jangan pernah meremehkan apa-apa. Jadi selalu gemi titi nastiti gitu ya. Sebelumnya yang sebelum kerikil apa tadi? Iya. Nambah nih booster stres. Oh ya. Jadi tingkatkan kedekatanmu dengan anak-anak kecil ya, karena anak-anak kecil ini sebenarnya adalah kariermu ya. Karier itu artinya yang membawa dirimu sampai ke masa yang kamu nanti sudah mati, dia tetap membawa dirimu. Jadi entah anakmu, entah anak tetanggamu, siapapun anak kecil. Saya ingatkan Syekh Jangkung, yaitu Saridin, muridnya si Sunan Kudus itu, karena dia harus ikut Sunan Kudus kemana-mana, akhirnya dia keluarganya sering ditinggalkan dan dia ditanya pada suatu hari, lu terus piye iki anakmu kok ora kok didik iki kowe lunga terus. Terus Saridin meyakini begini, saya selalu menyayangi setiap anak kecil sehingga kesempurnaannya terjadi kalau anak saya juga disayangi sebagaimana saya menyayangi anak yang saya jumpai. Entah siapa yang menyayangi anak saya, jadi selalu ada keseimbangan. Jadi kesempurnaan tadi terjadi karena keikhlasan dan keseimbangan gitu ya. Kira-kira ngono kuwi Mas. Jadi mungkin karo cah cilik kowe kurang cedak dan seterusnya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya bukan orang yang mengetahui persis segala sesuatu, tapi carilah amsal itu kira-kira maknanya apa. Wong sangat cedok kok. Seperti kerikil tadi sangat cedok. Jadi kowe kurang wiritan, kowe kurang gemi titi kowe malah. Terus untuk anak saya yang dari Cirebon yang di Merbabu 1, saya kira sebaiknya Anda kembali ke sana barang satu hari. Satu hari Anda selalu Anda selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai ke sana. Sampai sana kamu ambil air, kamu baca ayat kursi ya. Paling ora ping 9 walaya udu hifdzumanya diulang 9 kali itu. Kemudian nyun sewu, ini bukan mistik, sama sekali bukan mistik. Ini tanda kepada Allah, cara kita berdoa kepada Allah ya. Dan kita ini khalifah, jadi kita ini tangan panjangnya Allah sebenarnya kan gitu. Dan karena kita tidak berkuasa, maka kita memohon kekuasaan Allah dengan tanda-tanda itu ya. Sama dengan air tadi, kalau air ditiup kemudian partikelnya, komposisinya menjadi berbeda, maka dia punya daya ya, punya daya untuk misalnya menyembuhkan. Itu fenomena itu sudah ada pada air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air biasa yang oleh Allah diberi perintah, jadi sing nyuwuk ki Allah dhewe. Maka ya yang nyuwuk air Zam-Zam itu Allah sendiri, diperintahkan untuk menyembuhkan orang yang meminumnya, kan begitu. Sehingga ada fenomena itu, ada klausul itu dalam kehidupan. Kalau Anda sekarang air Zam-Zam banyak dijual di mana-mana dan belum tentu air Zam-Zam, maka Zam-Zamkan sendiri dengan kepercayaanmu kepada Allah, dengan tajallinya Allah kepada dirimu, dengan kehendakmu yang ikhlas, yang tulus kepada Allah, maka Zam-Zamkan air itu ya. Kamu meneruskan apa yang dilakukan Allah itu sendiri gitu. Anda baca itu, kemudian di gerbang desa itu Anda biurkan ya. Kalau ada beberapa titik misalnya di perempatan di 4 titik ya, 4 titik segi 4 di desa itu, kemudian supaya Anda menjadi
pengawal selamanya bagi nasib orang itu dari generasi ke generasi di desa itu. Kemudian Anda ketemu sama anak-anak kecil dan Anda melihat, Anda membaca mereka dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang akan menjaga daerah mereka, orang yang akan menemukan hidayah Allah di daerah mereka, dan orang yang akan menjadi pelopor bagi pembangunan-pembangunan yang baik di masa depan di desa itu. Kalau Anda sudah lehal dari merbabu itu, Anda akan menemukan di Cirebon nanti. Anda akan menemukan akurasi itu di Cirebon. Jadi mindsetnya berangkat dari torikot Anda di merbabu itu. Nanti di Cirebon Anda akan menemukannya. Anda akan melihat apa yang harus Anda lakukan. Anda akan dipertemukan oleh Allah. Ya, dipertemukan. Syukur begitu sampai di Cirebon, sempatkan ba'da sholat isya atau ba'da sholat malam Anda baca surat Yasin. Ya ini kehendak loh ya, ini doa kepada Allah ya, bukan mistik, bukan klinik ya. Anda baca surat Yasin, di situ ada kata mubin sekian kali ya Pak Muzamil ya. Fi dhalalim mubin, mubinnya itu Anda ulang sampai 102 kali. Kenapa 102? Ya itu perhitungan kita aja. Wong sebenarnya ping 3.500 ya entuk ya. Dewe gue ya. Ya. Sayang hari ini kita tidak sempat wiritan karena waktunya akan segera habis. Tapi kira-kira Anda baca Yasin, mubinnya diulang. Fi dhalalim mubin 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 sampai 102 kali. Allah insya Allah akan memberi kejelasan begitu kamu bangun tidur. Ya, nek kue ketemu kucing berarti ternak kucing. Nek jebul sing lewat berarti panjang ke jodoh. Tapi insya Allah begitu ya Mas. Termasuk nyolek jodoh. Gue istikharah kan bisa dengan sholat, bisa dengan kalau tidak sempat istiqomah sholat istikharah ya gue paling ora maca Yasin gue mau dengan ya mubinnya itu diulang ya, supaya anak Allah memberi kejelasan kepada hidupmu. Nek gue ora kober Yasin ya wis ya mubin wae. Ya mubin wae. Misale kowe duwe yang arep rabi ning ragu-ragu ya, mergo bojomu ki anak wong sugih kowe kere banget misalnya ya. Upamane ya iki. Upamane. Aku bingung iki dirabi apa ora. Nah, istikharah ya. Kan sudah tahu tata caranya, atau pokoknya Anda puasa 3 hari, setiap malam ada istikharah. Kalau nek ora kok berasal hatimu tetap istiqomah nang Gusti Allah. Cukup mungkin dengan ya mubin saja. Tiap malam ya mubin dibaca sebanyak mungkin. Jangan terlalu berpedoman kepada angka karena akan mengurangi konsentrasimu terhadap takwa kepada Allah, harapan dambaan kepada Allah, karena kamu sibuk dengan angka. Maka tentukan berdasarkan menit aja. Misalnya 9 menit tak waca, umpamanya gitu ya. Nah, tapi mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku petunjuk yang mudah bagiku. Ya, maka kamu tentukan simbolnya, simbol petunjuk Allah itu. Ya Allah, kalau cewek ini anak orang kaya raya ini, yang orang tuanya sudah tua sehingga setelah saya kawin mudah-mudahan meninggal, ya dah, sehingga warisannya akan sampai ke saya. Serapopon ini. Kalau memang dia baik, ya Allah berilah aku tanda melalui warna hijau atau putih misalnya ya. Kalau tidak baik untukku bagi masa depanku dunia akhirat, maka berilah aku tanda dengan warna merah atau hitam. Nah, mungkin iso kowe ngenteni 3 dina sik lagi ketemu abang. Jadi begitu kowe metu omah ketemune abang berarti ojo. Nek kowe ketemune putih apa ijo berarti yo. Mungkin paginya kamu langsung dikasih tanda oleh Allah. Mungkin tengah-tengah membaca ya mubin kowe wis ana daya warna ijo. Iso wae. Ya, utawa kucing ireng liwat buat bernerjang raimu ya wis rasida wae ya toh. Mungkin saja sebelum kamu membaca sudah diberi tanda. Why not? Kenapa tidak kalau Allah mau? Ya. Saya punya banyak cerita mengenai itu tadi.
saya punya banyak cerita mengenai bahkan sebelum yang saya kasih itu disentuh, Allah sudah memberikan kabulnya. Gitu. Ini banyak cerita-cerita seperti itu, dan itu semua kekuasaan Allah, dan sama sekali saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya sama sekali tidak punya kuasa apa-apa. Mohon itu diingat. Jadi kita tidak pernah sempat untuk GR pada apapun yang ada pada kita, karena semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala.